Itu kan dengan ada Zoom setiap hari atau berapa hari sekali lah itu ada pegangan seolah-olah begitulah. Iya betul. Ya Ya, memberi informasi juga secara tidak langsung bahwa ya, memang bisnisnya masih jalan ya Pak, bukan ya, bukan ya. berhenti ya Pak. Kita juga sama kawan-kawan kan selalu harus ya kita kita harus semangat selalu lah begitu. Walaupun memang belum ada yang dapat lah. Ada sebagian kecil tapi eh, ya itu saja Bu Eli. Moga-moga apa namanya kemarin yang usulan-usulan dari rekan-rekan dan kita juga gitu ada dengar gitu. Dan tadi kan udah ada info dari Bang Hendrik atau ada tip lah atau apa begitu kan. Iya. Ya moga-moga ada jadi pencerahan atau bocoran lah dari Bu Eri kira-kira apa yang nanti akan diinikan sama Bang Hendrik gitu. Iya. Kemudian Amin amin amin. kemudian Bang Hendriknya kapan kira-kira ada Zoom lagi buat kita-kita gitu. Nanti beberapa hari ke depan dia akan Zoom untuk informasikan masalah mekanisme untuk yang opsi yang saya sampaikan tadi Pak. Iya. Ya soalnya kita nggak sabar nih jebol satu dua aja udah alhamdulillah gitu berarti. Iya, benar-benar benar Pak. Iya, Ya itulah doa saya semua buat bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang ada di grup ya. iya, Semoga yang betul. dari negara lain itu tahu-tahu tidur Iya, aja kan iya, Indonesia semua yang dapatkan. iya, iya. Ya semua kita juga sampaikan nih sama teman-teman yang siapa tahu ada yang dengerin nih di grup kita. Ini di Bandung nih kita Bu. Oh iya Ya siapa? tetap tetap semangat lah. Mungkin Bu Eli pasti dan rekan-rekan di atas akan selalu memikirkan nasib-nasib kita ini. Iya pasti Pak. Sebelum Ya, ya, sebelum di orang bawah apa member teriak, sebenarnya ya, kita sudah langsung push benar-benar ya, deh. ya. Yang jelas ya, Ya, kita tidak akan hilang lah gitu Bu Eli ya. ya amin amin Insya Allah Pak, Insya Allah. Ya, ya, oke. Ya gitu saja mungkin Bu Eli awal-awal. Ya baik, Semoga baik, baik. tidak bosan dan semoga kita diberikan kesabaran semua dan diberi jalan yang terbaik. Begitu saja mungkin Ya, Meli. amin, Terima amin. Amin, kasih. amin. Ya, terima kasih Pak Wassalamualaikum. Herman. Waalaikumsalam. Jadi gini Bapak Ibu ya, kadang ada yang menyampaikan kepada saya, buat apa Zoom tidak ada solusinya? Sebenarnya Zoom ini dibuka, ya sebenarnya adalah mengambil nih, apa sih keluhan member, apakah strateginya seperti apa, semua ya, semua itu kita catat Bapak Ibu, untuk apa kita sampaikan kepada tim leader kita yang di atas ya, dan tim leader kita coba untuk follow up ke atas juga. Jadi ini adalah medianya keluarnya ya, tapi dengan cara inilah kita bisa berkomunikasi secara langsung dan apa menjadi keluhan itu bisa langsung disampaikan. Nah, ambil nilai positifnya, jangan soal nggak ada jawabannya, nggak ada solusi. Kalau begitu yang saya dapat di dalam grup ya, tapi nggak apa-apa ya. Oke, kita lanjut kepada Pak Gio. Boleh dibuka mic-nya Pak Gio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Gio. Saya juga saya memberikan terima kasih dan konten pesan support kepada Aduh, suaranya hilang-hilang Ya, muncul ya. siap, Mas. Fokus. halo, 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 Dua. Sebentar, halo, sebentar. Apa headset saya ya, Pak Gio? halo, halo, boleh, halo, halo. Oke, oke. Oke, gimana Pak? Ya terima kasih Bu atas informasinya. Kesempatan diberikan ke saya. Ya. Mm-mm. Eh, kita kan bro, jadi walaupun beberapa di tim kami yang sudah bisa, juga kami Mm-mm. mengadakan konsorsium untuk itu. Mm-mm. Jadi apakah ini kita minta gitu itu kita minta nanti kita sharing lah kayak gitu aja deh Mm-mm. sharing mana kita biar bareng-bareng untuk Mm-mm. withdraw mudah terus ada informasi apa itu kita juga minta informasinya begitu Bu. Terima kasih Bu.
Jadi Ya, baik, sama-sama, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Kalau masalah dan segala macam itu adalah kesepakatannya tim masing-masing ya. Yang terpenting saling percaya ya, sebentar ya, saling amanah dan semoga juga nanti yang akun-akun konsorsium juga diloloskan secara cepat ya. Semoga robot AI-nya juga meloloskan sukses semuanya ya. Dia bilang, siapa yang ngomong, Mak? Oke, kita Enggak yang ngomong, kan siapa yang ngomong? sebentar. Oke, kita lanjut kepada Pak Langit. Wah, ini Bapak atau Ibu nih? Boleh dimute mic-nya. Langit cerah, cerah Ya, selalu ya. Secerah hatiku. siang mendung Bu. Oh, mendung ya? Eh, Saya dari tadi baru. di sini kenapa saya namakan Zoom ini langit cerah biar kita tambah cerah hari ini dan seterusnya Bu. Jadi Amin, amin Pak. Begitu juga dari saya Pak. ya tadi sekelumit tadi kan saya telat masuk tadi Bu. Eh, dijelaskan lagi tadi opsi apa tadi saya cuma dengar opsi saja baru setelah itu saya masuk. Mungkin jelaskan dulu itu Bu opsinya. Oh, oke. Oke, jadi gini, kan saya dapat informasi ya dari Pak Hendrik. Nanti beberapa hari ke depan ada opsi lainnya untuk kita melakukan proses withdrawal ya. Di mana opsi ini tidak menggunakan sistem klaim lagi. Jadi nanti ada berarti sistem klaimnya tetap berjalan ya. Kemudian ada opsi yang terbaru tapi tidak menggunakan sistem klaim. Nah, seperti apa mekanismenya? Kita tunggu nanti pada saat Zoom-nya Pak Hendrik ya di beberapa hari ke depan untuk mekanismenya Pak. Oh begitu ya oke oke. Iya, kita doakan semoga opsi yang keduanya lebih dipermudah ya Pak. Ya, ya makasih Bu Eli. Iya, Eh kalau dengar suara Bu Eli itu rasanya kami itu semangat Bu, terutama. Terus yang kedua itu mungkin sambil menunggu opsi selanjutnya dan opsi yang lebih cerah, mungkin ya. satu Bu, dua caranya bisa dicatat Bu. Boleh sebentar saya catat. Sebentar. Yang pertama, Oke, apa Pak? yang pertama Bu Eli berkaitan dengan kegagalan klaim itu kan ada kondisi Hmm? kegagalan klaim kan itu 2 kali 24 jam Bu ya, 2 kali 24 jam apa boleh ya mungkin dikurangi Bu maksimal 1 kali 24 jam. Karena perputaran koin itu bisa diklaim di saat lebih cepat. Karena kita nunggu 2 sampai 3 hari lagi, itu rasanya agak lama. Sedangkan poin CCTV kita itu terbatas, begitu Bu. Oke, baik. Nanti Jadi saya tidak buat catatan, nanti saya sampaikan ya Pak. jadi tidak berkelanjutan. Kalau agak lama itu berarti bisnisnya juga CCTV dan devnya juga sulit mendapatkan atau sedikit menurun pendapatannya. Sama lah kalau kita jualan metal perputarannya agak lama, maka rugi. Ya, begitu kan Bu ya? Benar, Iya, iya. benar Baik, Bu ya? baik. Setuju Pak. Saya sih maunya jangan sampai ini. Jangan sampai 2 kali 24 jam Pak. Nah, Kalau bisa begitu begitu gagal bisa langsung klaim kan gitu Pak. ya paling lama 1 kali 24 jam lah. Itu lebih 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 bagus. Yang Iya. kedua, Bu, Heeh. uh, yang Oke. kedua mengenai remote, remote juga itu agak lama juga. Oke. Apakah ini Oke. amatiran atau sudah profesional sehingga lama? Apakah dia tidak menggunakan algoritma atau masih manual sehingga butuh waktu 1 sampai 3 jam bahkan lebih. Nah itu tuh. Iya.
Nah, Baik, jadi kalau yang nomor 2 saya jawab ya Pak. oke. Ya, Yang makasih. nomor 2, kenapa remove-nya di situ dibuat maksimal 24 jam? Sama halnya kayak kita juga melakukan proses withdrawal dari exchanger ya, cek ya seperti Indodax, Pintu dan segala macam itu mekanismenya maksimal 1 kali 24 jam. Itu hanya untuk mekanismenya saja, Pak. Nah, dan itu juga agar arus transaksinya juga tidak langsung berlebihan. Semoga jadi semuanya diatur, Pak. Jadi misalkan nih contoh si A yang melakukan proses remove dalam jam yang sama, misalkan ada 100 orang. Dia akan loloskan dulu sekian orang, Pak. Untuk apa? Untuk mencari jeda pada saat nanti pada saat dia sudah remove masuk langsung jual. Jadi developer itu ada kesempatan untuk buyback, Pak. Jadi biar harganya tetap stabil. Itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua memang Untuk ya. menjaga harga ya. Iya, karena gini Pak. Contoh dalam satu hari misalkan yang ini kan kuota kan kita anggaplah misalkan kita anggap 1.000 Pak ya. Yang melakukan remove ada 100 orang dalam jam yang sama Pak. Nah kalau dalam jam yang sama itu semuanya pada saat remove langsung jual, harga turun nggak Pak? Ya. Sebentar Ya, Beli. jadi Pada dasarnya sebenarnya kita remove itu tujuan gitu. betul, setuju Pak. Tapi yang namanya pemilik ya, dia akan memikirkan resiko terbesarnya dulu Pak. Walaupun yang terjadi di member karena memang CTC plusnya dibatasi, sehingga dia tidak ada niat untuk jual, tapi untuk dipindahkan. Tapi untuk resiko-resiko di mana menjaga harga itu sebenarnya harus dibuat juga Pak strateginya. Tapi nggak apa-apa ya. eh, Oh, iya Iya, iya dia iya pada iya iya. ngelaporin kayak gitu, yang di-kick dari grup yang rame-rame itu sebenarnya. Ya, Bu Eli. Terus Iya, ini nomor saya ada, saya bolak-balik diblokir terus. iya, yang nggak suka kayak gitu dia, diblokir terus lapor-lapor kayak gitulah, bisanya kan. Iya, iya. Pertanyaannya, Bu Eli, tadi yang masalah opsi kedua itu apa nanti berbarengan sama ini, apa fase kedua yang kuotanya ditambahin ya? Itu saya kurang tahu ya Pak ya. Cuma saya dapat pencerahannya begitu aja. Saya sudah tanya juga mekanismenya seperti apa. Nanti akan disampaikan beberapa hari ke depan. Begitu jawabannya Pak. Yang penting ini sudah ada jalannya, tapi kita tunggu mekanismenya seperti apa. Jadi Hmm, saya sampaikan kembali kepada Bapak Ibu semua di Zoom. ya, iya. Ya, Bu, cuma itu aja sih yang pengen saya Oke, tanyakan. Oke. ya Oke, baik. Bu Eli, assalamualaikum ya, selamat siang. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga. Oke, langsung ke Rajulian Syah. Pak Rajulian Syah, boleh dibuka mic-nya? Waalaikumsalam, Pak. Ketutup lagi mic-nya, Pak. Dibuka, Pak, Assalamualaikum. ya. Waalaikumsalam, Pak. Ini dengan Pak Rajulian Syah dari Kalimantan Barat, Bu. Baik, siap, Pak.
Ini Bu, selamat pada kawan-kawan yang masih rela kita menunggu dan sabar kita, bahwa kita prinsipnya kita segala sesuatu yang menunggu itu kalau kita nama tabah, insya Allah akan ada hasilnya tuh. Mudah-mudahan. Amin. Tapi kadang-kadang, ya amin Pak. Tapi terkadang menunggu itu hal yang membosankan ya Pak ya. Nah, waktu awal kita ini kan mulai dari saya kemarin kan semua saya sudah kemarin saya SSC selesai langsung bisa diambil kan. Iya betul. Jadi begitu sekarang akhirnya beda. Itulah mungkin yang menjadi kecewa kawan-kawan. Iya Sekolah benar-benar. setelah saya agak banyak sedikit lah sampai belasan ribu akun itu kan yang dibikin kemarin. Iya benar. Kalau ngambil itu mau berapa tahun bukan? Iya betul, benar Pak. Namun itulah itu terjadi, jadi kita anggap kita lah perjuangan lah. Iya. Mungkin Amin. Ya kita nikmati dulu ya Pak. Pertama karena mungkin nanti kan ada solusi-solusi yang terutama dari Pak Menteri saya kan. Iya. Kemudian ada beberapa hal yang saya mau tanyakan Bu. Kemarin kan saya tuh ada masang 2 akun, yaitu yang 41 itu 41 saya lihat timer itu kan pertama masih banyak peluang di situ kan. Yang kedua waktu juga saya sebelum jam 5 saya udah masuk ke dua akun itu yang jumlah 41 poin itu kan. Nah, ternyata begitu saya lihat yang ke depannya semua salah tuh. Nah, mau nanya itu gimana tuh? Sedangkan kita sudah lihat timer, kemudian melihat juga waktu kesempatan persentase itu kan udah artinya dari banyaknya orang tidak ada. Kemudian dari jumlah itu kan kita sudah lihat cuma 3 ke bawah tuh yang sedikit kan biasa. Tapi setelah kita pasang tuh nggak berhasil juga. Jadi apa masalahnya tuh? Mungkin itu bisa ada solusi. Iya, boleh. Kalau saya mau buat ini ya, coret-coretan begini Pak. Memang di situ kan presentasinya sebentar, saya bagi layar. Oke, itu kan presentasi ada 1, 2, 3, 4, 5. Benar ya Pak? Ya, Bapak melihat presentasi yang di sini kan Pak, yang nomor 3 ini kan Pak? Di sini kan nomor 3, kemudian lihat daripada Pak 1 sampai 60 ya Pak? Di mana presentasinya sebenarnya ini adalah peluang, benar nggak Pak? Betul. Dan Bapak pasang di angka berapa? 41? 41 sampai 60 itu kan yang ketiga. Iya, betul. Ya, Bapak pasang di angka berapa? 41 itu. Oke, 41. Oke, baik ya. Contoh Pak, misalkan begini, contoh ya Pak ya. Ini kan presentasi yang ini kan yang diambil kan 30% random, bener Pak? Ya kan? Nah, kalau yang ini yang diambil presentasinya berapa? 70% random, bener? Ya, Oke. Yang nomor 3 ini.
Yang nomor 3 ini, dia lihat lagi angka paling tertinggi di sini Pak, berapa Pak? Ternyata di angka di sini ya, yang pasang 41 mungkin ada sekitar 10 orang Pak. Ternyata yang pasang di atas 45 ini sudah memenuhi kuota random tadi Pak. Maka yang diloloskan 45 ke atas, yang 45 ke bawah dia tidak masuk dalam proses randomnya gitu Pak. Halo Pak. Halo. Ya, dengar nggak Pak? Dengar Bu. Ya, jadi kayak gitu Pak. Jadi memang tidak bisa kita. Jadi kita lihat itu kan Bu, kita kan juga lihat persentase yang masuk tuh. Sedangkan persentase yang masuk awal itu kan sebenarnya 35% itu kan. Nah, ketika saya masuk tuh mau habis itu kan itu kan seperti attender. Pasang tuh waktu itu saya pasang Bu baru 10% tuh, belum sampai apa-apa dari kota yang diberikan tuh. Saya diberikan itu kan saya pasang 10%, sedangkan di bawah yang 60 sampai 80 itu mau 5%, yang saya 80 itu 3%, sedang yang di atas 1 sampai 20 itu 90%. Kemudian yang itu jam 20, berapa? Jam berapa Bapak lihatnya? Hampir jam 5 Bu. Dan tutup kan jam 5. Hampir jam 5, oke. Sedangkan yang 1 sampai 2 jam 5.25 Pak tutupnya Pak. Itulah saya mendekati itu Bu. Kan maksud saya enggak mustahil itu sampai 30% itu habis gitu Pak Bu. Biasakan ini saya kan kemarin yang lolos sebelum itu kan 1 lolos. Itu. Saya kan enggak mustahil sampai saya lihat lebih sampai itu 10% tuh sampai selesai. Betul. Jadi maksud saya kan masalahnya gimana sampai ada saya paham gitu. Pak. Ya, saya paham. Memang itu kan sekarang kita lihat lagi Pak, kuotanya 41 sampai dengan 60. Bapak pasang 41, tapi yang pasang di atas 45 lebih banyak Pak. Jadi yang diambil yang di atas 45. Sistem begitu. Kelihatan enggak Bu? Kalau memang itu kuota itu kelihatan enggak gitu persennya tuh? Nah, itu yang itu memang tidak kelihatan, tapi saya sudah usulkan, ya semalam saya sudah usulkan untuknya developer juga mau ya mencantumkan semua secara transparan gitu ya Pak ya. Itulah maksud saya itu kalau kita tidak ada ketentuan gitu, agak sulit Bu. Kita pasang pun nanti 80 bisa kita enggak kena juga karena ketika lah itu dari timernya tuh kan. Nah, nanti kita pasang lihat yang nanti kita 0% pun kita pasang, terus itu bisa juga enggak dapat. Jadi menurut saya kan nanti mungkin bisa diusulkan lah gimana itu kan. Kalau saya pasang yang 1 enggak atau 20 tuh 20 enggak saya lah karena tapi di situ kan sampai itu yang nunggu sampai 90% kan, sampai itu kan sudah random itu banyak. Kalau saya tanyakan gimana bisa salah itu mungkin bisa dibicarakan nanti. Ya. Oke, baik Pak. Siap. Saya sampaikan ya Pak ya, sudah saya buat catatan. Iya, baik Pak. Oke, terima kasih Pak Raju. Waalaikumsalam. Oke, kita lanjut ke Pak Dani. Boleh dibuka mic-nya Pak Dani. Pak Dani. Oke, makasih Bu Lili. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya komunitas dari Jawa Barat, Indramayu. Siap.
Ini hanya sedikit berbagi sharing aja Bu. Jadi Boleh. kami kan membawahi 1.000 memberan. Jadi untuk memberikan pencerahan dan supaya teman-teman tetap semangat, supaya teman-teman tetap selalu optimis. Apa trik-trik dan langkah-langkahnya Bu yang saya sampaikan untuk komunitas? Karena memang kan di sini tadi teman-teman sudah banyak yang gagal semua, kebanyakan nih merasa kecapean nih untuk klaim. Jadi untuk motivasi ke mereka seperti apa? Tadi ada beberapa, ada fase kedua kan. Mudah-mudahan bisa memberikan semangat dan memberikan optimis pada teman-teman saya yang masih serius untuk menggarap bisnis PCTCP ini. Ya, ya Pak. Kalau untuk saat ini trik and trick ya untuk proses klaim, membaca airdrop, meter itu memang tidak bisa ya. Saya jujur saya sendiri pun memang tidak bisa memprediksi ya, karena memang belum ada yang bisa menganalisa. Tapi dia saya sampaikan ya, insya Allah ini bisa disampaikan kepada timnya Bapak ya. Nah, bersabar aja beberapa hari ke depan, nanti kita ada opsi lainnya. Di mana opsi tersebut ya yang saya dapatkan tidak menggunakan sistem klaim lagi, Pak. Oke. Nah, ya, semoga ini untuk saat ini untuk klaimnya main di angka berapa dulu Bu? Minimal lah buat informasi. Kalau saya ya Pak, saya jujur ya, saya melihat persentasenya kalau semakin angka yang besar itu presentasinya semakin banyak yang mengisi, saya lebih fokus ke menabur aja Pak. Menabur? Itu iya, menabur 1,4, 1,6 di beberapa akun. Berarti efektif mana tuh Bu? Apa main? Ya, setiap efektif mana? Apakah kita main di angka besar satu akun atau menabur? Efektifnya yang mana Bu? Soalnya kalau bicara efektif sulit ya Pak untuk menjawabnya karena sifatnya adalah random. Dia mau yang besar di random, yang kecil juga di random Pak. Masalahnya di situ Pak. Ya. Jadi kalau misalkan kita menabur, ya kemungkinan memang kita pastikan dapat. Begitu juga kita kembali lagi bicara random dan akan diambil yang porsi yang terbesar Pak. Itu Mas Toto ya, kayak yang di notis 41 sampai 6 dulu. Kita pasang 41 Pak. Tapi yang lain lebih banyak pasangnya di atas 45 yaitu 50, 51, 5 yang di sana diambil Pak. Nah, kemudian punya kita akan tercancel dan akan refund menunggu lagi 28 jam. Berarti sebenarnya pulangnya ya sasa kecil Pak. Nah, kalau Pak Henry, yang saya lihat random yang angka kecilnya lebih banyak Pak. Karena kan dia bayar kan 100, berarti berapa karyawan dia harus selesaikan. Dia standby berapa ratus wallet yang menggunakan angka yang kecil. Nah, dari situ dia spekulasi kayak kemarin pernah sempat lolos 65. Sempat lolos 45. Kemarin berapa hari yang lalu ya? Lolos cuma ada 3 Pak. Nah itu. Tapi ada yang lolos karena dia memang dalam kuota yang besar Pak. Nah kita kan kebetulan nggak bisa seperti Pak Hendrik ya Pak ya. Benar Bu. Udah begitu. Komunitas banyak, menengah ke bawah semua. Jadi aduh luar biasa nih perjuangannya Bu. Benar. Saya merasakan. Kalau market ramai kan sebenarnya lebih bagus nih. Artinya koin CTC pun bergerak dengan alami, keluar masuk. Toh mereka juga yang klaim sukses itu kebanyakan memang kan
untuk mengisi wallet-wallet berikutnya. Jarang ada yang untuk dijual. Artinya untuk ketahanan harga pun ya istilahnya tidak akan ambruk gitu. Karena mereka kan rata-rata Betul. banyak anggapan Benar. mereka tuh nggak mungkin Benar. lah ketika dia klaim berhasil, itu mereka memikirkan wallet-wallet berikutnya. Karena pada intinya dia punya banyak akun. Artinya ya untuk longsornya CTCP ini kemungkinan kecil, Bu. Ya, karena mereka Iya, juga betul. memikirkan dompet-dompet berikutnya secara alami keluar masuk CTCP itu makin meningkat sebenarnya. Itu aja sih usulannya, Bu. Betul. Ya mudah-mudahan di fase kedua itulah Iya, nanti siap, akan siap, kelihatan. Pak. Baik. Itu aja, Bu, Siap, Pak. informasinya, Siap, Bu. Pak. Terima kasih. Amin. Ya, sama-sama, Pak. Jadi saya tambahin ya, Pak ya. Memang kalau kita bicara logika, karena yang pemilik airdrop terbanyak adalah member, oke. Tapi kita harus ingat, sekian persen ya itu sudah dilepas di market, makanya terjadi harga naik, harga turun, harga naik, harga turun. Saya tahu memang kalau member-member semuanya ya, karena punya wallet yang banyak dia tidak akan melakukan penjualan. Tapi kembali lagi, ada nih beberapa investor yang belinya langsung di market. Nah ini yang tidak bisa kita kontrol ya. Untuk apa yang menjadi masukannya Bapak Ibu semuanya ya, tetap saya akan share langsung ke leader teratas ya, kayak Pak Mardi, Pak Hendrik ya. Semoga pada Pak Damian. Boleh Pak Damian dibuka mic-nya? Iya, selamat siang Bu. Selamat siang juga Pak Damian. Ya, dan semua saya dari Bandung. Ya. Jadi Ya, gini Bu, siap, Pak pertama Damian. saya ingin komentar yang tadi ada peluang untuk ada perubahan. Mudah-mudahan perubahan itu ke arah lebih baik yang memudahkan kita semua untuk bisa klaim ya Bu ya. Amin, Yang amin tadi Pak. berapa hari ke depan gitu, janji dari Bang Hendrik mudah-mudahan. Yang pertama saya komentari. Lalu yang kedua, saya 1-2 hari ini kan mencermati holder ya Bu ya. Di apa namanya di PP itu kalau saya lihat holdernya itu kan 1, 2 bahkan 3 hari itu bertahan di 135.000. Padahal sebelumnya itu cepat naiknya ya Bu ya. Ya, betul. Lumayan cepat naiknya. Nah ini kayak stuck ya di 135.000 sekian lah gitu. Nah ini kayaknya ada korelasinya dengan semakin banyak yang sukses klaim itu akan masuk ke holder kan gitu Bu ya. Betul. Semakin banyak yang berhasil klaim berarti kan menambah holder. Tapi semakin sedikit yang berhasil ya holder pun juga jadi lambat naiknya kan gitu. Karena harga pun juga kalau saya perhatikan. Gimana Bu? Ya, kembali lagi Bapak perhatikan. Pada saat Bapak mereka sudah sukses klaim, itu sebenarnya bukan penaikan holder ya Pak. Karena kan pada saat Bapak mau klaim, Bapak beli dulu nggak CTC Plus-nya? Ya, beli dulu pasti kan itu. Itu sudah tercipta holder ya Pak. Tapi nanti terus kemudian pada saat dia melakukan klaim ya masih di address yang sama, benar nggak Pak? Betul. Kecuali nanti ada member-member yang lain ini dia melakukan pembelian lagi nih di akun yang berbeda atau address yang berbeda, itu baru nanti kebaca lagi penambahan ordernya Pak. Tapi nanti yang dihitung di holder itu kan yang berhasil klaim ya Bu ya? Sebenarnya gini, sebenarnya pada saat kita melakukan pembelian di setiap wallet, itu kan address yang berbeda, itu yang terbaca Pak. Itu yang terbaca Pak. Betul. Memang itu nanti terbaca pada saat beli. Pada saat kita beli atau kita klaim kan kita bayar gas fee ya Bu ya? Kalau gas fee tetap masih ini ya Pak,
masih di satu address yang sama ya Pak? Betul. Itu bukan holder, bukan penambahan jadinya, karena sudah tercipta di awal pada saat pembelian Pak. Jadi klaim, klaim itu dia sudah menjadi satu pada saat kita membeli Pak, karena yang dibaca holder adalah address Pak. Ya betul. Jadi gini maksud saya, jadi saya misalnya saya membeli itu dari awal karena modalnya terbatas, itu kan paling di kisaran 1 sampai 15 di 10 wallet. Nah, saya tidak mindahkan ke wallet-wallet lain karena itu kan butuh gas fee lagi BNB misalnya. Nah, sehingga saya tetap aja stuck di 10 wallet itu untuk kalau dia gagal refund lalu saya klaim lagi, kan gitu Bu ya. Nah, berarti yang dibaca di holder itu pada saat kita klaim pertama, gitu ya Bu ya? Pada saat Bapak menaruh CTC Plus-nya Bapak di token pocketnya Bapak, bukan di klaim. Aku nggak tahu. Oh gitu. Oh. Iya, itu yang dibaca address walletnya Pak. Ya, Bu, ya? Bukan. Iya, betul Pak. Oh, kirain saya di. Soalnya gini Bu, kenapa saya berpikiran seperti itu? Karena saya lihat berapa hari, 2-3 hari ini kan kenaikan holdernya itu kecil Bu. Nah, naik sih naik, tapi kecil gitu, beda dengan sebelumnya. Lalu harga pun juga ini 2-3 hari ini kan bertahan di 1,6, 1,5, bahkan hari ini 1,55 kalau nggak salah tadi pagi saya lihat gitu. Nah, tapi ya nggak tahu persisnya seperti apa. Itu seperti itu analisa saya ya Bu ya. Lalu yang terakhir gini Bu, mohon pendapat dari Ibu aja nih Bu. Gini, kalau ada orang yang mau beli wallet Bu. Nah, kalau beli wallet ini kan saya pengalaman waktu saya pernah cerita juga ke Ibu yang sebelumnya itu beli wallet waktu yang CTC. Udah beli bukan beli sih, waktu itu dikasih wallet lalu kita KYC kan. Sesudah di KYC orangnya ngambil lagi. Akhirnya kan gagal. Nah, sekarang ada yang nawarin mau beli, mau jual gitu kan. Kemudian kepikir juga ada teman yang mau beli, kebetulan dia tidak pernah ikut di City sebelumnya kan. Saya kan mikir Bu, kalau orang ini beli, misalnya kan kuncinya di 12 ya. Kalaupun dirubah nanti setelah dibeli, kan dikasih aksesnya, misalnya passwordnya dikasih, kemudian juga untuk alamat ke walletnya gitu loh dia. 12 frasanya kan dia kirim memang ke kita gitu. Nah, tapi bisa aja kan dia simpan juga, kan gitu ya Bu ya? Betul, dan itu saya tidak menyarankan ya Pak ya. Jangankan orang jual beli ya Pak ya, karena saya ketemu kasus yang begini Pak. Jadi ada member kepada saya, upline saya, ya. Dia datang dibantuin untuk prosesnya. Begitu dia jalan pulang, saya punya USDT itu hilang Bu. Oke, pertanyaan saya Bapak, 12 frasenya yang tahu siapa aja? Hanya upline saya. Oke, sudah hubungi ke upline-nya? Sudah. Atau gini aja deh, kita nggak usah seuzon sama upline-nya Bapak. Silakan Bapak melakukan revoke. Ada nggak di situ laporan revoke-nya? Nggak ada ya, Bu, betul. Kosong Bu. Oke, kemungkinan sebesar itu adalah upline-nya. Coba Bapak hubungi untuk bicara baik-baik. Tapi tidak pernah diangkat Pak. Nah, kemudian dipancing lagi sama membernya, saya mau isi BNB. Datang upline-nya Pak. Bantuin caranya. Oke, sudah sukses masuk, upline-nya pulang. Nah, di perjalanan upline-nya pulang, itu BNB-nya hilang lagi Pak. Dan upline-nya tidak lagi mengangkat Pak. Jadi upline-nya itu datang pada saat membernya ini mau mengisi. Wah, ini sudah masuk nih buat upline-nya kan gitu. Itu yang tidak diperjualbelikan ya Pak ya. Nah itu namanya hati manusia, kita tidak ada yang tahu Pak. Apalagi kalau proses beli membeli nih Pak. Saat ini memang katanya amanah, saat ini katanya jujur. Tapi kalau sudah ada nilainya Pak,
Kita Iya, nggak ada yang iya, tahu Pak. betul. Dan sudah terjadi seperti yang sebelumnya ya Pak ya. Betul. Saya ngalamin sendiri, bukan Nah, orang lain. Berapa wallet itu iya, yang sampai yang iya Pak. KYT-nya kan menilai, wah ini ada permainan saya dengan orang yang menjual wallet ya, padahal nggak ada sama sekali gitu. Iya. Heeh. Nah, berarti kalau misalnya yang kayak gitu, Bu, amannya itu kecuali satu kota ketemu, kemudian apa namanya, buat komitmen, saya mah tembak langsung aja. Kalau isi wallet ini hilang, berarti Bapak yang ambil. Paling gitu, atau Ibu yang ambil, yang jual ini kan gitu. Ya, harusnya kan jual beli itu sesudah dia Iya, jual iya, ya dia lepas tangan dong. Jangan utak-atik lagi. iya, Masalahnya kan ini kuncinya di 12 iya, frasa ya Bu ya. iya betul. Misalnya saya beli, Iya, lalu saya rubah passwordnya. Nah, memang bisa berubah passwordnya, kan kuncinya frasanya dia kasih ke saya. Tapi setelah saya pulang, lalu dia akses lagi, kemudian dia kan bisa rubah password lagi, pasti minta frasa ya Bu ya. Dia bisa saja merubah lagi kan gitu ya Bu ya. betul. Halo. Aduh, silakan. Ya, lebih baik Iya. kalau memang mau kayak gitu dan satu daerah hitam di atas putih Rai Pak, Ya, dan ini hukumnya. Tapi kembali lagi kalau saya sih ya lebih baik daripada nanti hukum juga tidak ada kejelasan, lebih baik nggak usah. Kalau memang niatnya mau tak misalkan niatnya tahu nih ke depannya CTC Plus harganya akan naik di angka 5 atau 10 atau 100 ya, misalkan punya pemikiran seperti itu, lebih baik beli di market simpan, nanti harganya tinggi jual, lebih baik Iya, begitu Pak. benar. Itu memang lebih aman sih Bu ya. Betul. Iya, lebih Oke, aman. siap, Ya. Jadi siap tidak kalau ada gitu. ya, tidak ada saling tuduh menuduh ya. Ya, betul. Halo. Ya deh gitu aja. Ya. Memang Benar. bagus Oke. tadi itu. Halo. Ya, terima Kan kasih Bu. Bapak Itu saja. ya, Mungkin gitu. teman lain mau itu juga. Ya, monggo Bu. Oke, Terima kasih baik. Bu. Siap Pak Dania. Sama-sama Pak Dimian. Yuk, selamat Oke, siang. sama-sama. Selamat siang. Oke, kita aja ke Pak Herianto. Boleh Pak Herianto? Ya, selamat siang Mbak Eli. Apa kabar? Selamat siang. Alhamdulillah baik. Ini saya mengomentari barusan yang akan jual wallet di blockchainpedia internasional itu tidak boleh memindahkan wallet dari satu tangan ke tangan lain Bu, karena akan jelas akan tahu frase ini termasuk lemah ini token pocket ini 12 frase, biasanya ada yang 24, ada yang 32 frase, itu dilarang wallet itu. Wallet itu sangat menyesatnya. Betul sekali. Jadi disarankan kalau yang ada yang mau minat si TCP Project, kenapa nggak dari dulu ikut? Kenapa masih mau jual beli? Itu nggak boleh itu. Kalau mau cilaka ke depannya ya silakan. Akan hilang itu jelas. Ibarat Anda punya email, passwordnya Anda kasih ke orang lain. Transaksi ini kan seperti email, kirim email, terima email. Begitu Anda kasih frasenya, udah jangan harap itu nggak ada itu. Coba dibuka di searching di dunia blockchain ya, blockchainpedia itu yang bahasa Inggris itu nggak boleh. The owner of wallet is prohibit ya. Nah, itu dilarang itu untuk memindahkan wallet alamat address wallet itu. Iya. Terus benar, Pak. Yang saya tanya tentang CTCP ini Bu, progresnya berapa persen gitu loh? Iya, untuk pasti nanti yang akan presentasi Pak Mardi ya Pak. Oh gitu. Iya, kemarin baru sosialisasi. Nah ini kan ada beberapa menu di dalam CTC ya, di akun kita tuh kayak harvestnya sendiri ya, profitnya itu masih maintenance ya Pak. Baik, kalau Mbak Eli udah berapa yang lolos Mbak? Iya, saya 5 Pak. Berapa gas fee-nya?
Gas fee-nya di angka 31, 31, 41 waktu Yang di itu, bawah Pak. 20 ada yang lolos nggak, Mbak? Nggak ada, Pak. Oh iya. Ya, berarti memang Nggak ada, benar Pak. kalau Bapak yang tadi itu melihat mengamati hold ya, pemegang untuk CTCP coin ini memang stagnan beberapa hari ini. Ini secara aneh market bahwa stagnanisasi angka holder ini karena banyak yang tidak mau klaim atau klaim diproses tapi tidak lolos. Nah, itu sangat merugikan developer sendiri sebenarnya. Gitu loh, karena holder itu ditentukan oleh jumlah pemegang CTCP yang bisa keluar dari sistem itu, karena LP-nya kan dilihat dari bukan yang stagnan. Kalau mereka pada nun sewu ini, kalau mereka pada member pada ngambek dan tidak klaim, nah itu juga bermasalah loh sebenarnya. Nah, karena konstituennya itu berat anjlok gitu. Terus fase kedua gimana itu Bu? Apa solusinya? Itu nanti ada opsi bukan fase kedua ya Pak, tapi ini masih opsi di fase 1. Nanti akan ada acara di mana kita tidak menggunakan sistem klaim Pak, tapi mekanismenya seperti apa kita belum tahu Pak. Oh, ada solusi baru berarti gitu ya, belum dirilis solusinya kan? Belum, iya betul Pak. Iya, karena itu akan mematikan holder itu sebenarnya, menghentikan lah, bukan tambah stagnan di situ gitu. Karena perlu strategi jitu bagi developer gitu Mbak. Terima kasih Mbak ya. Assalamualaikum. Iya, sama-sama Pak Arianto. Iya, makanya kan developer juga kan selain menerima masukan-masukan di bawah, ya mereka pasti akan berpikir juga ya. Mereka juga sebenarnya tujuannya adalah gimana caranya CTC Plus ini bisa mendunia dan maksudnya bisa dilirik oleh cek-cek yang ada ya, exchanger sentralisasi ya untuk melistingkan CTC Plus ini. Jadi memang pastinya mereka juga akan berpikir dan akan menciptakan strategi barunya ya, dan terbukti ya dari pengumumannya Pak Hendy kemarin ya yang disampaikan ke saya dan yang lainnya ya, akan ada opsi lainnya. Jadi kita tunggu saja ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke Pak Beni. Boleh buka mic Pak Beni? Iya. Halo. Ya, siapa? Selamat siang Bunda, mau tahu saja kira-kira dalam satu hari itu berapa wallet yang sukses? Bisa tahu tidak? Kenapa? Untuk setiap hari dalam berapa wallet yang hari sukses? Ya, Jadi pertanyaannya Bapak ini semalam sudah ada yang bertanya juga, dan saya juga sudah kirim semua catatan ke leader yang di atas ya mengenai permintaan dari para member untuk ditampilkannya ya satu kolom tambahan di mana di situ ada tertulis hari ini kuotanya dibuka berapa dan berapa yang lolos Pak. Ya, itu sudah saya ajukan Pak. Ada. Capek ya gitu. Ya, kita tunggu aja semoga di ACC ya muncul kolom barunya ya Pak ya. Ya, sama-sama Pak. Ya, Bun. Oke. Kita lanjut Pak. Oke, baik Beni. Kita lanjut ke Pak Arwani Gagak Lawung. Wah, ini gagak ini. Halo. Gagak hitam atau gagak apa ini Pak? Ya, itu nama aslinya cuma Arwani aja kan, saya satu guru padepokan silat namanya Gagak Lawung, jadi namanya Gagak Lawung. Keren nih. Oke, gimana Pak? Ada yang mau disosialisasikan atau mau bertanya boleh? Begini Bu, saya ada beberapa teman-teman di grup di grup pribadi saya maksudnya yang banyak pertanyakan yang mana pertanyaan tersebut saya pun nggak ngerti gitu. Jadi ini mau tanyakan ke Bu Eli yang punya
pengetahuan itu tinggi lah. Jadi begini Bu, ini kan kalau tak perhatikan hari ini, yang jelas 3 hari lah Bu ya, 3 hari ini IQ timernya itu kan dominan tinggi Bu ya, dominan tinggi lah. Hari ini tadi siang jam 11 itu tak lihat itu sangat kecil Bu, yang load 5, 4, 3, 2 itu sangat kecil-kecil sekali. Sehingga saya punya harapan kalau ini nggak naiknya nggak signifikan banget, insya Allah itu yang 30-an, 41 itu bakal banyak yang keluar. Tapi ternyata ini besar semua ini barusan tak lihat nih, kayak meternya. Iya. Ini pertanyaannya. Sudah muncul yang terbaru. Ya betul. Pertanyaannya ini Bu, pertanyaannya kalau hydrometer itu memang itu real system atau ada campur tangan dev untuk menskenariokan besar dan kecilnya di setiap kolomnya. Oke, baik. Jadi kalau saya perhatikan Pak, kayaknya ada waktu-waktu tertentu di mana sistem ini membaca keseluruhan Pak. Jadi dia bukan setiap orang melakukan klaim terbaca, tapi dia terakumulasi dulu Pak. Nanti di jam tertentu dia akan muncul yang terbaru Pak. Enggak, maksudnya begini Bu. Jelas kita nggak tahu, bahkan kita pun tidak bisa menuntut kan kepada dev bahwa kita minta di berapa kuota yang keluar, lalu berapa wallet yang ikut ngeklaim pada hari itu kan kita nggak tahu kan. Untuk kuota per hari aja, kan kita nggak tahu karena itu rahasia dev. Oke lah, kita tidak bisa menuntut karena itu kan hak dia lah. Tetapi kira-kira hydrometer itu memang real dari orang yang mengklaim atau itu masih di dalam penguasaannya dev, kapan dia ingin membesarkan yang 5, 4, 3, kapan dia mengecilkan itu. Maksudnya itu ori pergerakan dari kita komunitas yang ngeklaim atau enggak gitu. Oke, kalau saya dapat informasinya itu ori ya Pak. Tapi kalau masalah di belakangnya apakah itu permainan dari dev, kita juga nggak tahu. Tapi penyampaiannya itu semua real katanya Pak. Oke. Sekarang begini Bu, ini seandainya real, oke. Kira-kira Bu, ini kan otomatis yang maju ini kan investor besar ya Bu Elia sekarang ini ya. Sekarang yang bermodal. Nah ini kira-kira Bu, nih untuk dalam jangka waktu kan kalau investor besar otomatis dia akan habis-habisan lah, bahkan 80-70 pun dia pasti berani kita pasang gaji karena perhitungannya dia masih dapat sekian persen gitu kan. Pertanyaannya kira-kira nih investor besar ini dia ngegas ngebukain target walletnya itu dalam waktu 1-2 bulan ini kira-kira kelar nggak Bu ya? Kalau memang kelar kan berarti kesempatan kita nih yang di kolom 1, kolom 2, kolom 3 itu kan ada kemungkinan besar 2 bulan ke depan kita bakal kebagian nih, gas kecil bakal gampang keluar gitu kan. Kira-kira gimana itu? Iya. Baik Pak. Kalau untuk itu kira-kira ya saya tidak bisa menjawab ya Pak. Tapi kembali lagi Pak, sebentar lagi kita ada opsi lainnya Pak dengan menggunakan sistem klaim Pak. Jadi gitu? Tidak ada hydrometer lagi Pak. Ya nanti beberapa hari ke depan. Jadi ditunggu aja ya. Nanti informasinya akan disampaikan oleh Pak Hendrik ya, mekanismenya seperti apa yang tidak menggunakan klaim ya. Nah itu kita tunggu saja ya Pak ya, kabar baiknya Pak ya. Semoga semoga kan dari kemarin kan saya semua dengan adanya Zoom ini kan semua usulan, semua keluhan, ini kan saya sampaikan terus ya Pak ya. Semoga dengan adanya opsi ya, nanti ada 2 opsi malah Pak. Ada 2 opsi yang terbaru. Nah itu mekanismenya seperti apa? Semoga ini menjadi jalan dari apa yang kita
kita keluhkan selama ini ya Pak ya. Iya. Nah, itu kira minggu ini atau hitungan bulan Bu yang opsi ke penyampaiannya beberapa hari ke depan, mungkin minggu depan sudah mungkin ya Pak. man Ya. Ya alhamdulillah Bu. Ya. Kamu. Ah, dan ini Bu ya sekedar apa sih ya, sekedar masukan dikit Bu kalau terima, tapi sebelumnya maaf Bu ya. Nggak apa-apa, saya terima semua Pak. Ya, nanti masalah di ACC atau enggak nanti dari atas Pak. Ya. Enggak, kalau saya insya Allah tidak akan meminta Des untuk merubah itu. Permintaan saya cukup berharapan lah seperti ini. Atau bisa Pak Hendrik itu seperti inilah Bu gitu. Kalau tidak bisa Zoom setelah malam itu nggak masalah karena kesibukan dia banyak walet. Tetapi kalau bisa minimal 4 hari atau 3 kali 3 hari atau 4 hari atau 1 minggu usahakanlah Bu Zoom gitu, karena kalau saya pribadi link saya itu, tapi saya melihat di grup besar itu ya sedikit prihatin Bu, karena ini saya ibaratkan seperti anak itu kehilangan induknya. Kita semua kan, saya pribadi patokan saya Bung Hendrik. Iya, gitu. benar. Karena setiap saya mendengarkan Zoom dia, dan tim Bu, imun kita bertambah, semangat kita, optimis kita bertambah gitu. Nah ini saya ibaratkan kita bertempur ini ibaratnya pasukan kita sudah terpukul mundur nih. Musuh ini sudah menyerang lah. Kita panglima kita ini keluar begini gitu sih. Jadi saya minta Ibu usulkan deh ke Pak Hendrik, kalau bisa Zoom deh, nggak ketang seminggu sekali gitu. Kita nggak akan apa sih, kita tahu semualah posisinya. Tapi setidaknya kalau panglima kita masih tegak berdiri gagah perkasa di depan, insya Allah panglimanya prajurit akan semakin solid, insya Allah. Oke, siap Pak. Saya langsung sampaikan nanti ke Pak Hendrik ya Pak ya. Iya, memang gitu ya Pak ya. Kalau kita ini semangat, terus tambah auranya positif, jadi kita juga berjuang di bawah juga semakin double ya Pak ya. Semangatnya, iya. Iya, nggak apa-apa. Saya sampaikan Pak. Oke, paling saya begitu aja Bu Eli, gantian teman-teman yang lain. Oke, baik. Baik, siap. Sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Jangan khawatir Bapak Ibu ya. Semua saya catat dan saya akan langsung sampaikan, rangkum dulu semuanya. Habis itu saya share ke Pak Hendrik, ke Pak Mardi, ya ada lagi namanya Pak Anton. Nah itu nanti dia akan oper ke Pak, ada di atasnya lagi namanya Pak Cek. Ya itu orang Cina. Kemudian nanti langsung ke developer ya. Oke, baik Bapak Ibu, ada lagi yang mau bertanya? Boleh? Raise hand? Atau kalau memang tidak boleh masukkan satu boleh. Boleh. Karena itu kita ingin tahu berapa persen dari total 108 juta koin itu yang Indonesia. Kemarin Bang Hendrik udah bilang ya, kira-kira 9-11% gitu ya. Enggak, iya. Pokoknya total koin ya, akumulasinya itu hanya tidak sampai 7 juta Pak. Yang untuk Indonesia ya? Iya, nah, untuk Indonesia. Berarti kan kita bisa melihat 7 juta dibagi 108 juta, berapa persen? Nah, itu aja sebenarnya Indonesia itu sedikit berarti kan? Mungkin sedikit Pak. 11%, 10% tidak ada ya. Nah, yang besar luar di global. Nah. Kalau menurut fair play ya Bu ya, mohon diusulkan aja bahwa setiap address handphone atau waktu generate address wallet itu berdasarkan IP addressnya handphone Bu. Nah itu lebih fair karena apa? Setiap orang kan misalnya ada yang membuat 1000 akun wallet di satu HP dengan 100 wallet di HP. Kalau dia 1% itu juga fair juga berdasarkan IP address HP gitu. Mungkin diusulkan itu aja Bu.
kasih. Oke, baik. Saya catat ya Pak ya. Oke, baik Pak. Ada lagi yang mau bertanya? Baik Bapak Ibu, kalau memang tidak ada lagi pertanyaan, ya saya rasa cukup untuk sharing pada siang hari ini. Nanti sore ada Pak Santos kembali ya, karena memang rutin kita siapkan karena tidak semua orang punya waktu yang sama untuk hadir ya di dalam Zoom. Jadi untuk penyampaian keluh kesahnya atau apanya ya inilah wadahnya buat kita semua Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu ya, untuk akhir kata ya. Jika ada kalimat saya yang kurang mengenakan atau menyenangkan, saya mohon maaf, dan semoga Zoom ini juga bermanfaat dan berfaedah buat kita semuanya, dan tentunya kita terus semangat ya Bapak Ibu ya. Insya Allah apa yang menjadi impian kita terwujud dan dilancarkan prosesnya. Oke, demikian akhir kata saya ucapkan semangat pagi, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.